Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Batang akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Materi tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Rezeki Tulus dari SD Tenggulang Harjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saya Siti Waliyah dari SMP Negeri 3 Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Saya Fajar Kustantina dari SD Negeri Kalimangges, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ceki. Selamat siang, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang, alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah juga saya sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching Pak Ceki. Ya, baik. Sebelum kegiatan coaching ini, seperti kita ketahui, kita akan melaksanakan urut-urutan, yaitu yang pertama adalah prinsip coaching itu sendiri, yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi yang akan ada dalam kegiatan coaching tersebut, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu siap? Siap Pak Ceki. Siap, nggih. Yang pertama adalah Bu Siti akan mengembangkan kompetensi yang mana? Untuk kegiatan coaching ini nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi Pak Ceki. Saya akan berusaha 3 kompetensi itu. Yang pertama saya akan desain, di mana saya akan menghadirkan diri saya secara penuh untuk uji, dan yang kedua saya akan mendengarkan aktif. Dalam mendengarkan aktif saya akan berusaha untuk tidak mengasosiasi dari uji, dan yang ketiga nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk membantu uji di dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga muncul solusi itu dari dalam diri uji sendiri. Ya, terima kasih. Kemudian untuk kegiatan nanti ini, fokus yang ingin Bu Siti amati itu untuk yang mana? Kalau saya dalam kegiatan coaching ini nanti saya selaku coach saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh Pak Ceki. Karena kadang-kala fokus kan kita hilang, sehingga kehadiran secara penuh secara coaching kadang itu agak hilang lah, meskipun sekejap. Dan saya juga akan yang kedua, selain menghadirkan diri secara penuh desain, saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot, karena pertanyaan berbobot ini akan membuat coach saya ini menemukan beragam solusi, sehingga bisa memaksimalkan potensi dari uji itu Pak Ciki. Berarti komplit sekali ya nanti ya, semuanya ya. Ibu laksanakan. Ya, jawab 2 Pak Ciki. 2 ya. Kemudian indikator apa Ibu yang indikator yang saya harapkan dari kegiatan coaching nanti, uji saya itu nanti
akan menemukan solusi Pak Cepi dari beragam permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Tapi solusi itu berdasarkan dari Saya kira cukup. Selamat Bu Siti untuk melakukan uji pra-observasi untuk saat ini kali ini. Saya kira sangat cukup dan komplit bagus sekali. Semoga nanti bisa direalisasikan secara maksimal Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Bagaimana untuk kondisi Bu Fajar hari ini sehat? Alhamdulillah hari ini sehat Bu. Oh, Ya. baguslah kalau Bu Fajar sehat. Kemarin kalau tidak salah Bu Fajar itu ya untuk meminta waktu untuk sedikit sharing ya. Iya Bu, kalau dengan ada waktu gitu. Selalu ada waktu untuk Bu Fajar. Kita Terima untuk kasih Bu. hari ini sharing permasalahan yang muncul ya di kelasnya Bu Fajar ya. Iya Bu. Untuk masalah yang dihadapi itu apa Bu Fajar? Biar kita itu fokus pada tujuan kita untuk mengatasi permasalahan yang Bu Fajar hadapi. Kira-kira tujuan kita untuk kegiatan ini, sharing ini ya, ini tujuannya untuk apa Bu Fajar? Agar saya itu lebih tenang Bu, karena akhir-akhir ini tuh pikiran saya itu agak kacau, kurang tenang gitu Bu. Sebenarnya ya ada masalah tapi tidak begitu mengkhawatirkan, cuma saya itu kok kurang tenang Bu pikirannya. Untuk ketenangan Bu Fajar saja atau untuk menyelesaikan permasalahan Bu? Dua-duanya Bu, karena sudah bisa terbawa ke rumah sampai saya agak sulit tidur gitu Bu. Gitu. Jadi kalau untuk tujuan kita tetapkan nanti dua ya Bu, kita sepakat aja ya Bu. Iya, Bu. Yang pertama Bu Fajar menemukan solusi dulu menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Fajar. Nah dari situ nanti kan akan membuat Bu Fajar itu kalau sudah ketemu solusinya kan biasanya lebih tenang ya, lebih nyaman. Jadi solusi didapat, ketenangan didapat. Itu tujuan dari itu ya. Nah, untuk permasalahan yang ada Bu Fajar, kira-kira masalahnya apa Bu? Begini Bu, masalahnya itu sebenarnya ya dianggap rumit ya rumit, terus tidak begitu penting tapi kok penting Bu. Oh iya. Seperti itu. Kira-kira apa itu Bu? Gini Bu, saya itu punya anak didik itu murid itu di kelas itu satu anak, kalau di kelas itu selalu nangis Bu kalau ditinggal ibunya. Harus ada ibunya di situ terus nungguin. Mau nulis yo harus lihat ibunya, kalau ibunya saya suruh keluar nangis. Tapi kalau kelihatan ibunya ya cepet ibunya suruh mendampingi terus Bu. Sampai teman-teman disuruh main sama temennya juga nggak mau, pokoknya mau sama ibunya terus Bu. Gitu. Jadi untuk di yang permasalahan diidentifikasi Bu Fajar itu berarti anaknya anak kelas rendah ya Bu ya? Iya, berapa itu? kelas 3 Bu. Kelas 3, jadi dari kelas 3 ya anaknya itu. Padahal di kelas 1 dan kelas 2 enggak Bu. Kelas 3 lah. Kalau menurut Bu Fajar kira-kira anak seperti itu karena apa Bu? Gini Bu, setelah saya selidiki, saya tanya-tanya sama tetangga ya. Kalau saya tanya sama ibunya belum Bu. Sama tetangga-tetangga itu katanya dia itu khawatir karena si Haikal ini sejak kecil dia itu sudah ditinggal bapaknya Bu, broken home gitu seperti itu. Terus kemudian pada waktu itu kan umur 4 bulan itu karena ekonominya sulit, ibunya pergi ke Jakarta Bu, keluar kota bekerja di sana. Dan baru pulang kemarin pas waktu Haikal kelas 3 Bu. Jadi dia itu tidak mau ditinggalkan ibunya, katanya takut ibunya pergi lagi Bu. Pokoknya pinginnya seperti ibu-ibu yang lain, seperti anak-anak yang lain, Haikal itu ada ibunya gitu, seperti itu Bu. Jadi Bu Fajar sudah bisa mengidentifikasi ya, memetakan anak itu permasalahannya tadi selalu menangis di kelas dan ingin ditunggui ibunya. Terus itu permasalahannya itu Bu Fajar juga sudah mencari penyebabnya ya, kenapa anak itu seperti itu. Nah tadi juga Bu Fajar juga sudah mencari sampai ke tetangga ya, bahkan ke tetangganya.
Hanya yang belum dilakukan adalah bertanya secara langsung kepada orang Ibunya. tua. Nggih, padahal itu Karena yang saya takut nanti menyinggung perasaan Bu. Kenapa saya itu tidak tenang itu kayak itu Bu, menyinggung perasaan karena sesuatu hal yang intern tentang keluarga, Iya. apalagi broken home, saya itu takutnya terjadi apa-apa gitu loh Bu. Oh iya. Nah, kira-kira kalau Bu Fajar ini sudah tahu alasan kenapa anak itu nangis dengan berlatar belakang keluarga yang demikian, Iya. menurut Bu Fajar ini langkah yang terbaik yang akan Bu Fajar lakukan itu apa, Bu? Langkah terbaik yang pertama ya saya nantinya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dulu Bu, minta izin membicarakan kepala sekolah bagaimana cari solusinya, terus kemudian saya minta pendapat dengan rekan kerja, rekan sejawat, terus nanti yang terakhir saya akan menemui ibunya Bu. Tapi didampingi dengan rekan kerja Bu, rekan sejawat Bu, biar nanti tidak ada mungkin perkataan saya menyinggung ibunya atau bagaimana gitu Bu, biar nanti ada penengahnya gitu. Jadi tadi untuk solusi atau rencana yang akan Bu Fajar lakukan adalah dengan melakukan tindakan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat dan juga dengan orang tua dengan orang tua si Haikal tadi ya. Kira-kira ada nggak langkah lain yang ingin Bu Fajar lakukan apabila sudah berkolaborasi, tapi kok ternyata si Haikal tadi ini masih tetap nangis, kira-kira ada nggak yang akan dilakukan oleh Bu Fajar? Nanti saya akan membuat nyaman Haikal dulu Bu. Membuat nyaman Haikal, bagaimana cara Haikal biar nyaman di sekelas dengan teman-temannya, juga nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-temannya akan menghibur Haikal, tidak akan nanti beri pengertian kalau anaknya itu ibunya tidak akan pergi lagi, pokoknya yang penting di rumah seperti teman-teman yang lain Bu, akan ceria kembali seperti itu. Ya, jadi tadi Bu Fajar juga sudah menentukan rencana rencana. Nah, kira-kira Bu Fajar ada nggak target rencana waktu si Haikal tadi ini kembali cerah ceria sehingga bisa mengikuti kegiatan pelajaran tanpa menangis lagi sehingga si anak itu nyaman. Kira-kira ada nggak target waktunya sampai kapan? Untuk target nanti akan mulai saya lakukan besok Bu, setelah saya sharing dengan jenengan besok, terus targetnya ya minimal 1 bulan sudah kan ya, 1 bulan ya. Haikal kembali normal seperti kelas 1 dan kelas 2 ya. Jadi sudah bagus sekali ada target waktunya dan tadi juga Bu Fajar juga sudah menggandeng kolaborasi melibatkan banyak orang. Kira-kira ini langkah yang seperti ini akan Bu Fajar lakukan hanya sekali atau sampai tuntas Bu Fajar? Sampai anak itu kembali bisa cerah kembali anaknya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin Bu sampai tuntas. Bagaimana caranya nanti yang penting yang pertama itu saya akan mendatangi ibunya Bu. Karena selama ini lihat ibunya itu sangat capek banget Bu, kasihan, banyak beban seperti itu. Dan nanti kalau sudah di rumah kita home visit, mungkin ibunya bercerita lebih leluasa, tidak ada beban. Kalau di sekolahan kan mungkin ada beban malu atau apa gimana gitu loh Bu. Berarti ini sudah bagus sekali ya Bu Fajar, sudah menentukan untuk target waktunya, juga sudah mengajak kerjasama dengan yang lainnya. Semoga untuk Bu Fajar solusinya ini solusi yang sangat tepat ya Bu Fajar ya. Ke depan semoga untuk Haikal ini menjadi siswa yang ceria kembali seperti kelas 1 dan kelas 2 dan bisa mengikuti kegiatan pelajaran dengan baik. Amin, terima kasih Bu. Demikian untuk kegiatan coaching kita ini Bu Fajar ya, semoga Bu Fajar sudah nyaman, tidak terbebani lagi. Alhamdulillah Bu, dengan saya bercerita dengan jenengan saya jadi lega sekali Bu. Tidak mungkin nanti malah saya bisa tidur Bu dengan ininya, soalnya ini sudah 3 hari ini saya itu kok belimbang-belimbung gak bisa tidur Bu. Kepikiran masa aja kepikiran Bu. Jadi semoga untuk depan sudah terpecahkan masalahnya.
Bagaimana Bu, perasaannya sudah selesai? Alhamdulillah tadi saya sudah selesai dan melaksanakan Iya. kucing Pak. Tadi Iya. Bapak juga sudah mengamati selama saya melaksanakan kucing. Ya. Izinkan saya menyampaikan pengamatan saya ya Bu. Iya Pak, silakan. Tadi dari range nilai poin dari 1 sampai 10, range-nya kira-kira Ibu meng-EDS-kan diri Ibu sendiri level berapa? Kalau saya level 8, Bapak saya tidak berani di atas itu. Atas bagus loh sebenarnya. Kalau Ibu sudah refleksikan diri Ibu tadi keberhasilannya sampai di level 8, alasannya apa? Tadi ada beberapa hal Bapak yang memang belum saya lakukan secara penuh ya. Contoh saya tadi pada saat seharusnya saya itu menghadirkan diri saya secara penuh, tiba-tiba kok saya teringat ada pekerjaan lain yang belum bisa lakukan. Saya ada suara-suara yang Suara-suara. ya Bapak. Jadi fokus saya juga agak mundur di situ. Memang resiko sebagai guru itu multitasking ya Bu. Iya. Kadang di waktu yang sama seperti Ibu merangkap tugas bendahara, mungkin ada deadline di grup WA sehingga konsentrasinya juga kurang. Namun pada umumnya tadi alurnya sudah bagus Ibu, tentang coaching tadi sudah runtut, sudah bagus. Memang ada satu, menurut saya hanya satu, yaitu kehadiran penuhnya ya. Tadi relate dengan yang Ibu curhatkan bahwa Ibu ada tagihan pekerjaan ini, tugas ini, sehingga agak kurang sinkron, kurang konsentrasi. Namun saya berharap nanti di coaching session atau tahap berikutnya semoga menjadi penyempurna progres positif Bu ya. Iya. Ya, kiranya demikian Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Ibu. Ya, terima kasih Bapak untuk penghormatannya. Nanti insya Allah akan saya kembangkan kembali Ya. untuk kegiatan saya akan hadir secara penuh untuk saya. Terima kasih Pak Siti. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Bu Hajar tuh hari ini sudah siap melakukan kegiatan coaching? Alhamdulillah sudah siap. Nah, untuk kegiatan coaching sebelum dilaksanakan kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu nih. Oke, monggo. Untuk kegiatan coaching nanti Bu Fajar harus menguasai prinsip coaching ya, di antaranya adalah prinsip kemitraan, Iya. proses kreatif, dan Ya. juga bagaimana memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, Iya. jadi untuk kegiatan ataupun aktivitas coaching ini Iya. nanti Bu Fajar akan mengembangkan prinsip tersebut ya. Iya. Di samping itu juga nanti Bu Fajar akan menggunakan alur tirtah sebagai salah satu langkah dalam pelaksanaan kegiatan coaching ini ya. Nah, untuk pra-observasi ini kalau saya boleh tahu, Bu Fajar akan mengembangkan kompetensi yang mana ya? Nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama adalah present atau hadir penuh. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan aktif. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira menurut Bu Fajar mana yang akan Bu Fajar ambil untuk dikembangkan? Nanti saya akan mengembangkan yang 2 Bu. Di antaranya yang pertama adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan. Iya. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Fajar. Dengan indikator apa untuk mengukurnya Bu Fajar? Nanti saya akan menggunakan indikator dengan menentukan langkah-langkah dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi nanti untuk indikatornya adalah bagaimana coach di dalam menemukan ya Iya. langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Demikian ya Bu Fajar ya. Terima kasih Bu Fajar untuk kegiatan pra-observasi ini sudah kita laksanakan. Semoga Bu Fajar sukses dalam kegiatan coaching yang berikutnya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zeki. Waalaikumsalam Ibu Fajar. Apa kabarnya Pak? Baik untuk secara fisik, secara things atau pikiran saya ada beberapa problem atau masalah. Gitu ya Pak. Berarti kemarin Bapak mencari saya itu katanya mau cerita apa ya Pak? Paling tidak kalau saya bisa share ke
jenengan Mm-mm. apalagi jenengan punya pengetahuan yang lebih dari saya nanti bisa lega, saya bisa berbagi sharing, akhirnya ada solusi Bu. Tak lihat-lihat kok Bapak akhir-akhir ini kan Pak agak pucat gitu Bu. Kenapa, Pusat, Pak? kemudian saya tuh ini mata pandanya semakin tebal Bu, karena yaitu memikirkan siswa ada problem Bu. Oh, siswa problem di kelas gitu ya Pak? Atau Di luar kelas, di Oh, kelas. di kelas. Nah terus apa permasalahannya Bapak? Permasalahannya itu ada siswa yang bernama Rafli Bu. Rafli itu dalam kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan PR itu banyak nihilnya atau banyak tidak mengerjakannya Bu. Karena tidak masuk atau karena hadir tapi tidak mengerjakan Bapak? Hadir tapi tidak Oh, mengerjakan. hadir tidak mengerjakan. Terus Bapak pernah mencari solusi, mencari permasalahannya? Saya Dicari atau belum Pak? ya, saya mencari permasalahan, mengidentifikasi dari beberapa variabel. Yang pertama dari teman yang kebetulan tempat tinggalnya dekat, yang kedua ya dari ayah ibunya juga. Nah, di antara jenengan pernah ketemu atau dengan mencari masalah dengan teman dekat, dengan ayah ibunya itu, jenengan pernah mendapatkan solusinya atau apa? Permasalahannya apa ini? Saya mendapatkan informasinya dulu Bu, ya, bahwa ayah dan ibunya si Rafli itu keduanya memang pekerja kantor, yang notabene jam 7 sudah rapi, kemudian pulangnya jam 7 malam, kadang ada meeting luar kota dan lain-lain. Akhirnya ya intensitas untuk bertemunya atau berkumpulnya dengan si Rafli itu jarang. Berarti intinya kedua orang tuanya Raffi itu Pak ya, semuanya bekerja semua ya Pak? Bekerja semua. Berarti Raffi di rumah sama pembantu atau Raffi di sama rumah siapa? sama mbaknya atau pembantu. Usianya sama sekitar 50 tahunan. Berarti intinya Raffi itu di rumah, yang penting pulang ke rumah gitu Pak? Kalau berangkat Raffi diantar oleh kadang Gojek, kadang ada sopirnya juga. Seperti itu. Namun ya saya kan harus mendapatkan informasi yang berimbang ya, bukan dari kacamata si temannya yang terdekat. Raffi itu memang kalau sampai di rumah itu paling ngegame terus Pak, nggak pernah belajar bermain. Kadang mengajak bermain ke rumah saya, tapi saya dilarang oleh ibu Pak, sehingga saya tidak ikut bermain. Nah, itu kan dari kacamata teman yang dekat rumahnya. Ya, saya bertemu dengan orang tuanya, itu pun saya menunggu sampai jam 10 malam Bu, di rumahnya Raffi. Ternyata memang benar-benar intensitas bertemunya, quality time-nya itu hampir nihil. Mereka baru pulang dari kantor, saya sudah menunggu ya hampir 2 jam. Akhirnya saya disuruh masuk, kami sharing. Orang tuanya memberikan klarifikasi bahwa iya Pak, kami berdua memang bekerja. Ya, muaranya tentu saja untuk masa depan anak Pak. Bapak ketahui pendidikan semakin mahal, biaya hidup juga semakin mahal. Apalah artinya kami bekerja di kantor yang katakanlah sukses untuk takaran orang di wilayah kami, di desa kami termasuk ya alhamdulillah orang yang sukses secara finansial. Namun semuanya bukan untuk saya tapi untuk anak. Bentuk pertanggungjawaban saya Pak Guru, saya memberikan semua fasilitas kepada Raffi. Contoh, tidak mengecilkan teman-temannya Raffi. Raffi itu sudah saya berikan laptop terbaru, HP terbaru, kemudian WiFi kualitas yang paling MDDPS-nya paling tinggi, premium. Semata-mata apa Pak? Supaya Raffi itu bisa, kalau ada tugas dari sekolah, tugas dari Bapak, dia bisa mencari sendiri. Di Google banyak, di HP dengan WiFi yang lancar tentu saja kan bisa mencari sendiri. Namun ternyata kami ada di zona nyaman karena kami sudah merasa memberikan fasilitas Bapak. Namun setelah Bapak datang ke rumah kami, ternyata Raffi itu di sekolah ada problem semacam itu. Ya kami kaget juga. Namun ya kami siap disalahkan, namun kami tidak pembiaran anak secara tidak bertanggung jawab. Kami memberikan di rumah ada mbahnya ya, menemani, kemudian keamanan ada satpam.
ya mungkin kami salah, tapi mohon saya juga diberikan masukan, karena kalau secara kami harus membimbing belajar, membimbing PR, waktunya tidak akan mungkin bisa Pak Guru. Yaitu kami pulang tadi, jenengan lihat pulang jam 10, si Raffi pasti sudah tidur. Kami berangkat jam 7, Raffi pasti harus sudah datang ke sekolah dan sudah membuat PR-nya sebelum jam 7. Kami tidak bisa bertemu tadi Saskia Raffi lah itu. Bagaimana? Iya, begini Bapak, setelah jenengan mencari permasalahannya, pasti jenengan punya solusinya ya Bapak ya. Solusinya bagaimana? Ya, solusi ya ini berkah Pak Guru datang, Guru datang ke rumah kami, yaitu saya langsung dongeng sama istri, bagaimana kalau Raffi dipanggilkan guru privat aja. Kalau Raffi yang harus out dari rumah, keamanannya kami juga nanti akan jadi pikiran. Kami akan membeli guru privat yang mudah-mudahan dengan adanya guru privat di rumah, Raffi bisa share, bisa terbantukan oleh tugas-tugasnya di sekolah, dan nanti rapotnya bisa nilainya bagus Bu. Itu ada solusi yang lain Bapak untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Jenengan sudah apa yang sudah Anda lakukan? Jenengan lakukan? Saya akan berusaha seperti ini ya. Saya akan berusaha mengarahkan pada orang tuanya Raffi untuk, kan itu ada temannya di lingkungannya Bu. Mungkin nanti di kelas saya akan bentuk tim kelompok belajar. Berarti tutor sebaya gitu Tutor sebaya, tim kelompok belajar yang saya akan peta-petakan berdasarkan radius tempat tinggal, sehingga tidak akan terlalu jauh-jauh, supaya saling bisa belajar. Mungkin itu alasan solusi kedua, mungkin itu. Solusi. Berarti intinya Raffi itu tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau mengerjakan karena mungkin bentuk dia protes sama orang tua, mungkin ya orang tuanya juga ya tidak emosi. Saya datang ke rumah orang tuanya, mereka menanggapi dengan baik ya, alasannya juga masuk akal, fasilitas tidak diterlantarkan ya. Cuma untuk itu Raffi kan berarti salah penempatan ya Pak ya. Ya mungkin bentuk protes tadi salah satunya. Ya tadi ya saya juga memberikan masukan, mohon kalau akhir pekan ya, walaupun 1 minggu 1 kali, mungkin ibu atau bapak bertanya, Mas Raffi seminggu ini PR-nya apa aja, kegiatannya apa aja, lihat nilainya dong. Artinya Raffi nanti merasa terperhatikan. Saya memberikan seperti itu. Bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah mengutarakan permasalahan ini dan sudah mendapatkan solusi yang terbaik? Saya lega bisa sharing sama ibu ya. Saya akan mencermati 1 bulan ini Bu ya, progresnya nanti Raffi bagaimana. Semoga lebih baik. Berarti nanti akan progres untuk Fajar tadi sudah melakukan kegiatan kucing ya. Iya Bu. Untuk langkah berikutnya saya akan menyampaikan ya, kita akan diskusi sharing bersama dengan hasil pengamatan saya selama Bu Fajar dan Mbak Jeki melakukan aktivitas coaching. Nah, menurut Bu Fajar, kira-kira Bu Fajar berada pada level nilai berapa? Menurut saya, menurut pribadi saya ya Bu ya, itu tadi saya itu sudah menggunakan alur theta, tetapi nilai saya untuk level saya itu di antara 1 sampai 10 itu saya dapat 8 Bu. Nah, kenapa angka 8 Bu? Kenapa tidak 10? Iya, pinginnya 10, tapi tidak sesuai dengan hati nurani Bu. Kenapa? Karena saya itu tadi kan menggunakan 2 kompetensi. Yang pertama itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang kedua adalah mendengarkan aktif. Lah di mana pada saat mendengarkan aktif itu konsentrasi saya gagal Bu. Gagal. Iya. Kenapa kok gagal? Karena tadi itu pada waktu melakukan kucing itu ada salah satu atau 2 anak itu lewat, jadi saya itu kurang konsentrasi gitu seperti itu. Begitu ya? Iya. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan selama kucing tadi Bu Fajar? Boleh Bu, silahkan.
Kalau menurut saya untuk kegiatan kucing yang buat dilakukan bersama Pak Jeki tadi Ya. itu sudah bagus Bu. Bu Fajar sudah menampilkan ya bagaimana prinsip seorang kucing. Iya. Dan juga bagaimana Bu Fajar tadi juga sudah menerapkan kompetensi dan mengembangkan kompetensi Iya. yang ingin Bu Fajar lakukan, yang ingin Bu Fajar kembangkan. Dan tadi selama kegiatan kucing juga Bu Fajar sudah melakukan sesuai tahapan alur tirta, di mana Bu Fajar tadi sudah melakukan ya sharing terlebih dulu, menetapkan tujuan terlebih dulu dengan kucingnya. Selain itu juga sudah mengidentifikasi beragam permasalahan yang muncul dan bagaimana menggali dengan pertanyaan tersebut untuk rencana-rencana aksi yang dilakukan oleh kucing yang oleh Pak Jeki, dan bagaimana kelanjutannya dengan tindakan yang akan diambil untuk kesinambungan, sehingga permasalahan yang ada itu tidak berhenti pada satu titik tapi bisa terselesaikan tanpa menimbulkan masalah. Boleh Bu, boleh sekali. Nah, untuk saran saya tadi di dalam pelaksanaan tanggung jawab ya, di situ ada kesinambungan. Nah, paling tidak di situ untuk kerjasama atau kolaborasinya kunci tadi jangan hanya satu, ya. Tapi kan kalau tidak salah pada saat menggali kunci akan bertanggung jawab tadi dengan mengajak siapa, gitu. Hanya melibatkan peran orang tua, ya. Nah, mungkin bisa melibatkan pihak lain sehingga permasalahan yang muncul itu bisa terselesaikan. Iya, terima kasih. Nanti saya akan sampaikan ke Koci bahwa untuk kolaborasi tidak hanya kepada wali murid saja, tetapi ke rekan kerja juga bisa, rekan sejawat ataupun sama kepala sekolah. Terima kasih ya Bu ya. Demikian untuk kegiatan untuk kegiatan pasca observasi ini ya Bu Fajar. Kita selesai pada kegiatan ini. Terima kasih Bu Fajar. Silakan Bu Fajar lanjut untuk kegiatan berikutnya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga. Wabarakatuh Pak Jeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat sore. Sore Bu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, terima kasih Bapak karena Bapak sudah mau berbincang-bincang dengan saya ya. Di sini saya nanti akan melakukan observer karena Bapak akan melakukan kucing ya. Praktek kucing. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak sebelum melakukan coaching ya, di mana nanti Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Gini Bapak, menurut alur tirta dalam kucing itu kan ada alur tirta, di mana semuanya di dalamnya itu ada yang namanya paradigma berpikir kucing. Ada 3. Yang pertama, prinsip-prinsipnya itu ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, di antara itu Bapak harus mengembangkannya ya Bapak ya. Langsung saja saya akan mengajukan pertanyaan ya. Yang pertama, untuk melakukan coaching itu kompetensi apa saja Bapak nanti yang akan Bapak lakukan? Ya, untuk kompetensi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua adalah pertanyaan berbobot, yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Ya, di antara ketiga kompetensi itu kan ada kehadiran penuh, ada pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Mana yang akan Bapak kembangkan Bapak? Saya akan mengembangkan tentang pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Ya, dari ketiganya itu mana saja yang nanti kompetensi mana yang akan langkah-langkah kompetensi apa yang akan Bapak lakukan nantinya? Ya, langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu menemukan solusi dalam pemecahan masalah yang akan saya sharingkan. Iya, terima kasih. Semoga nanti di dalam coaching berjalan dengan lancar dengan menggunakan dengan dapat memecahkan masalah-masalah dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh coaching. Ya. Terima kasih Bapak, selamat melakukan observasi atau selamat melakukan coaching. Ya, sama-sama Bu, mohon bimbingannya ya Bu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Bapak Jeki. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat, tapi saya agak pusing Pak. Pusing. Kenapa Ibu?
Ya, kemarin kan saya meminta waktu Pak Jeki ya, karena saya tuh ingin sharing Pak, ingin sharing sama satu Iya. permasalahan yang bagi saya itu penting Pak, karena Penting, itu ya. menyangkut anak murid ya, anak murid saya Pak. Baik, kemarin itu memang saya seharian tidak buka HP. Saya buka HP itu jam 7 malam, lah kok ada Bu Siti. Tapi saya itu seharian saya mengisi pemateri di Dharma Wanita dan PKK. Oh iya Pak. Gabungan sama ibu-ibu, Bu. Jadi saya moodnya itu seger. Tapi setelah ibu WA, Bu Siti, wah ini ada sahabat saya sedang butuh sharing. Kalau pencerahan kan kesannya saya lebih pandai, padahal kan kita sama-sama ya, untuk bisa diskusi permasalahan, nanti bisa diketahui benang ruwetnya apa dan bisa diudari atau diurai. Iya. Silakan bercerita. Iya Pak. Untuk ini kan tujuannya kan untuk mengetahui itu ya, permasalahan dan solusinya ya. Iya Pak. Ya. Ya, tujuan untuk Tujuannya. kegiatan saya sharing sama Bapak ini kan saya pengen yang pertama permasalahan yang saya hadapi ini nanti ada solusi ya. Nah, permasalahan saya itu kan terkait dengan siswa saya. Nah, karena siswa saya ini bermasalah, harapan saya karena permasalahan siswa itu pada kemalasan anak itu berangkat ke sekolah, jadi nanti ada solusi, anak itu bisa rajin kembali sekolah itu Pak. Itu jadi masalah saya itu ada di situ karena kebetulan saya juga menjadi wali kelasnya. Jadi kadang saya itu mendengar informasi dari rekan-rekan yang lain, pusing Pak. Oh, anak ini tidak masuk. Bu, anak ini tidak masuk, atau Bu, anak ini tadi masuk, tapi anak itu tidak masuk kelas, tapi di lingkungan sekolah ada. Itu masalah. Nah, jadi nanti saya ada nanti setelah kita itu berbicara hari ini saya sangat berharap Pak beban saya itu agak terkurangi karena saya mendapatkan solusi. Iya. Baik, dengan apa ya namanya, awalan mukadimahnya Ibu begitu butuh teman sharing dengan laporan dari guru mapel lainnya yang notabene Ibu adalah wali kelasnya. Semakin banyak laporan, Ibu semakin merasa penuh di kepala sehingga Ibu butuh berbagi. Oke, langsung saja monggo untuk diceritakan. Iya, permasalahan saya tuh gini Bapak, kan ini sudah hampir 2 bulan ya Pak. 2 bulan. Nah, anak itu kehadirannya itu namanya tuh si Parto ya. Si Parto ini sudah hampir ini kan sudah masuk 2 bulan, tapi kehadirannya itu tidak ada 50% Bapak. Nah, ini kan menjadi satu masalah yang serius ya di dalam lingkungan belajar. Karena di dalam kelas ini juga kita kan sudah membuat satu keyakinan bersama keyakinan kelas bersama, kesepakatan kelas bersama bahwa anak itu harus selalu rajin mengikuti sekolah Bapak. Tapi ternyata si Parto itu meskipun pada saat membuat keyakinan kelas dia itu ada, tapi dia itu mengingkari Bapak. Iya, dia tidak berangkat. Tidak hanya di jam saya, mungkin kan saya mikirnya anak ini tidak berangkat hanya jam saya saja. Tapi ternyata saya mendengar masukan dari guru-guru yang lain kalau si Parto ini tidak hadir pada saat jam pelajaran guru yang lain. Nah, setelah saya cek ya, makanya kadang kan setiap hari kan saya ya kadang ngecek kadang tidak ya Pak ya, karena dapat laporan banyak. Dan ya saya ngecek di buku rekap absennya si Parto, memang si Parto itu kehadirannya tidak ada 50% Bapak. Lah itu kan saya dikomplain banyak pihak ya, di samping temannya si Parto itu juga sama guru-guru yang lain gitu Bapak. Dengan permasalahan tersebut, identifikasi apa saja yang sudah Ibu lakukan? Nah, untuk si Parto tidak berangkat ini. Nah, kalau si Parto tidak berangkat ini, masalahnya si Parto itu apa? Kenapa dia tidak berangkat? Saya itu sudah, yang pertama tentu ya karena di sekolah ya Bapak ya. Ya saya tanya sih sama teman-temannya satu kelas, ada enggak yang rumahnya dekat dengan si Parto itu. Nah, temannya itu ya jawab, ada Bu, ini David itu dekat dengan Parto. Terus saya tanya sama si David, saya panggil secara pribadi si David.
Nah, ternyata si David juga menceritakan memang Parto itu kadang berangkat, kadang tidak. Nah, setelah itu kan selain si David sudah saya panggil, pada saat Parto masuk, saya panggil. Iya. Nah, si Parto itu cerita, Pak, kalau dia itu kadang memang berangkat, kadang tidak. Nah, Parto kadang berangkat, kadang tidak itu karena kalau dia tidak berangkat, kadang dia bekerja, Pak. Nah, itu masalahnya di situ. Terus dia kan rumahnya kan jauh. Nah, kalau jalan kaki ke sekolah itu kadang hampir 30 menit lebih. Jauh ya. Iya, dia tidak punya motor. Kalau tidak ada yang ngampiri, lah si Parto tidak berangkat. Alasannya itu, Pak. Jadi masalah si Parto kenapa dia itu tidak berangkat sekolah sudah teridentifikasi masalahnya. Gitu. Baik, dengan informasi dari si David bahwa dia memang jarang sekolah, kemudian ibu memanggil si Partonya dia beralasan bekerja. Nah, ibu identifikasi berikutnya, apakah ibu sudah mencari klarifikasi dari orang tua? Atau mungkin orang tuanya menyangkanya si Parto itu selalu berangkat tapi ternyata si Parto bekerja, atau bagaimana pengakuan dari orang tuanya bagaimana? Iya, saya kebetulan karena si Parto itu tidak berangkat ya, memang sudah lebih dari 50%, saya home visit ke sana, Pak. Nah, iya, memang saya kan tidak jari-jari nih ya, iya, saya ke sana langsung ketemu dengan orang tua si Parto dan memang melihat kondisi real kehidupan si Parto memang jauh, Pak. Saya yang motoran ke sana saja sudah bayangin jalannya naik turun itu ya. Apalagi jalan kaki ya. Iya, luar biasa. Terus apalagi dengan jalan kaki. Nah, itu juga membuat saya mikir, ini memang kalau anak jalan kaki mungkin ya memang rasa malasnya memang ini, kecuali anak itu semangat belajarnya besar, itu beda. Dan yang lainnya lagi memang menurut orang tua kadang memang si Parto itu memang tidak berangkatnya itu memang karena kerja. Jadi orang sinkron tuanya antara yang diceritakan si Parto dengan orang tuanya, berarti kan memang dia anak itu tidak nutupi, Pak. Memang kondisinya memang dia seperti itu. Tidak berangkatnya yang pertama dia kerja, yang kedua tidak berangkatnya karena tidak diampiri teman. Nah, itu yang menjadi masalah si Parto itu. Iya. Ya, ini ada sisi positif negatifnya. Yang positifnya, satu, si Parto tidak ada kedustaan, sinkron dengan keterangan orang tuanya. Positif yang kedua, ada kepedulian Parto terhadap kesusahan saya untuk ekonominya, dia berinisiatif untuk bekerja. Ya, negatifnya tentu saja periode atau berangkatnya ke sekolah semakin jarang karena banyak faktor. Satu, mungkin ekonominya karena tidak tega melihat orang tua. Yang kedua, sarananya ke sekolahan juga ibu sudah pakai kendaraan pun masih merasa kesulitan. Ya, itu memang termasuk yang sangat kompleks itu permasalahan, memang bikin pusing. Ibu kemudian menemukan solusi bagaimana? Ya, saya sih sudah berusaha ya. Yang pertama, karena melihat kondisi si Parto tadi, akhirnya saya minta tolong pada teman yang dekat rumahnya, Pak. Teman yang dekat dengan rumahnya, saya minta, itu kebetulan kan David ya, David itu kebetulan dekat dengan si Parto. Saya minta David, ya memang ada beberapa anak yang rumahnya dekat dengan si Parto, tidak hanya David. Kalau David kan yang paling dekat. Paling dekat. Iya, nah ada anak lagi yang rumahnya, dua anak lagi yang rumahnya agak, ya tidak terlalu dekat, tapi ya masih satu kampung gitu. Nah, itu saya sudah minta sama temannya untuk temannya si David tadi, minta tolong sama si David kalau mau berangkat sekolah, minta tolong untuk menghampiri si Parto, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga minta tolong sama Heri dan Agus, karena Heri dan Agus ini juga rumahnya kebetulan dekat satu kampung dengan Parto, supaya tiga anak ini bergantian menghampiri si Parto, karena kebetulan tiga anak ini punya kendaraan. Itu solusi saya yang pertama itu. Nah, untuk solusi yang kedua itu saya minta sama teman-temannya untuk memotivasi si Parto, Pak. Memotivasi si Parto, karena motivasi dari teman kadang itu juga sangat dibutuhkan. Memotivasi si Parto supaya punya semangat belajar yang tinggi. Jadi kalau dia itu tidak dihampiri teman, dia tetap berangkat sekolah karena dia termotivasi untuk belajar, meskipun dengan jalan kaki pada batas tertentu, dan nanti kalau ketemu teman bisa minta
diboncengkan gitu. Nah ini juga sudah saya sampaikan kepada teman-temannya. Alhamdulillah Pak, teman-temannya itu sangat mendukung ya, sangat mensupport untuk teman satu sekolah tadi, dan mereka juga memahami kalau si Parto tidak berangkat. Nah itu jadi solusi saya tuh yang pertama tadi Pak ya, dengan mengajak anak-anak itu untuk lebih peduli pada si Parto demikian. Kemudian hal tadi yang dari temannya dan lain akan Ibu laksanakan mulai kapan? Ya ini kebetulan sudah saya sudah laksanakan Pak, dan target saya dalam 1 bulan ini ya, supaya nanti PTS itu si Parto tidak terlalu ketinggalan gitu. Sudah saya sampaikan sama si Parto, pokoknya dalam 1 bulan ini Parto usahakan berangkat, karena bulan depan itu sudah mulai betul. PTS, dan ini juga sudah kebetulan nih anaknya ini saya pantau dalam 3 hari ini masuk terus ini Pak, dalam 3 hari ini masuk, jadi sudah mulai ada perubahan gitu Pak. Luar biasa sekali ikhtiar dari Ibu Siti, banyak sekali jalan menuju Roma dengan permasalahan yang terima kasih Bapak dengan sudah melakukan coaching tadi. Di sini saya akan mengevaluasi hasil pengamatan saya ya, dimana Bapak sudah melakukan coaching dengan baik dari awal sampai akhir, sampai Bapak sudah menemukan solusi yang terbaik untuk coaching. Di sini sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan Bapak. Menurut Anda, itu kan tadi performa Anda dari coaching dari awal sampai akhir, itu menurut Alur Tirta itu jenengan itu berada di nilai level berapa antara 1 sampai 10 Bapak? Saya mengintrospeksi, EDS-kan ya, evaluasi bahwa tadi langkah-langkah tadi sekitar angka 8. Kenapa Bapak memilih itu Pak? Ya, padahal Bapak kan sudah, menurut saya sudah sempurna gitu Pak. Saya merasa tadi saat mengajukan pertanyaan kepada Ibu Siti masih kurang berbobot, kemudian kurang intinya itu masih kurang mengena gitu. Oh iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bapak? Oh iya, terima kasih. Menurut pengamatan saya tadi itu Bapak itu sangat sempurna, karena sudah memberikan solusi-solusi terbaik untuk Koci, di mana Koci itu bisa menyelesaikan permasalahannya tanpa beban. Yang tadinya Koci terlihat terbebani, wajahnya sangat terbebani, pada waktu jenengan melakukan coaching itu selesai itu rasanya berbinar-binar, bercahaya seperti itu Bapak. Dimana sesuai dengan tinggi rendahnya standar itu Bapak itu sudah, menurut saya nilainya sudah sempurna Bapak. Cuma ada salah satu menurut saya kurang untuk pertanyaannya itu kurang berbobot itu, untuk pemecahan masalah itu harusnya berkolaborasi dengan, jangan hanya kepala sekolah dan rekan guru saja, tetapi jenengan harus dalam pemecahan masalah harus kolaborasi dengan wali murid sama komite seperti itu ya Bapak. Selanjutnya menurutnya semuanya itu sudah bisa dikembangkan ya Pak, hanya itu saja, semuanya sudah bagus. Semoga selanjutnya observasi coaching pelaksanaan coaching selanjutnya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu atas segala bimbingannya ya. Semoga ini merupakan progres yang positif bagi saya supaya lebih maju lagi dalam pembelajaran kepada siswa dan mengatasi problem-problem dinamis yang ada di kalangan kelas saya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian hasil presentasi dari kami, demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.